jalan-jalan ke luar negeri memakai kebaya. Saat pulang, ternyata sudah malam karena tak ingat. Jika mengaku cinta dengan SMP Negeri 27 Surabaya, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafki Raditya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawa sebuah cerita dengan judul Kancil Sang Pahlawan Hutan, dan dengan tema bermasyarakat atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pada suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah seekor hewan yang bernama Kancil dan sahabatnya bernama Kerbau. Kancil dikenal sebagai hewan yang arif dan bijaksana. Setiap kali ada hewan yang merasa kesulitan, pasti solusi dari Kancil selalu dapat menolong. Sedangkan Kerbau sahabatnya adalah hewan yang kuat dan rendah hati. Dengan tanduknya yang kuat, Kerbau dapat menumbangkan sebuah pohon yang masih kokoh. Mereka berdualah alasan mengapa hutan tersebut menjadi aman dan damai. Berbanding terbalik dengan tempat tinggal mereka, tepat di hutan seberang, tinggallah seekor hewan yang disebut-sebut sebagai hewan paling ganas dan berbahaya. Dialah sang buaya. Suatu hari di hutan seberang, rusa-rusa sedang asik bermain di pinggir sungai, dan beberapa dari mereka sedang berendam di dalam sungai. Namun, mereka tidak tahu kalau hal buruk akan segera terjadi. Saat mereka sedang asik bermain-main di air, satu persatu dari mereka menghilang secara misterius. Dan seketika muncullah sang buaya dari bawah air dengan menampilkan senyum jahat kepada para hewan di sana. Seketika, semua hewan di sana lari ketakutan karena kedatangan sang buaya. Dan sejak kejadian itu, satu persatu para penghuni hutan pergi meninggalkan hutan tersebut, sehingga menyisahkan buaya seorang. Saat buaya sedang merasa bosan sendirian di hutan, tanpa sengaja dia mendengar kabar tentang kehebatan kerbau di hutan seberang. Mendengar kabar tersebut, buaya merasa tertantang dan dia ingin mencoba untuk mengganggunya. Singkat cerita, sang buaya telah datang ke hutan kerbau. Dan di saat itu juga, sang buaya mengganggu ketenangan di sekitar sungai. Kabar tentang kedatangan buaya terdengar oleh sang Kancil yang membuat sang Kancil harus bertindak saat ini juga. Di sungai, terlihat seekor rusa yang sedang asik meminum air. Namun, rusa tersebut tidak menyadari bahwa sedari tadi ada hewan yang menatapnya tajam dari bawah air. 1, 2, 3. Seketika hewan tersebut melompat dengan mulut yang terbuka lebar. Tak lain tak bukan, dialah sang buaya. Malang bagi sang buaya, dia tidak dapat menangkap sang rusa, melainkan pohon besarlah yang ia tabrak. Boom! Seketika pohon tersebut jatuh menimpa tubuhnya. Dan melihat kejadian tersebut, rusa itu pun lari menjauh karena panik. Pohon itu sangat berat, yang membuat buaya berteriak sangat kencang. Teriakan sang buaya terdengar oleh sang kerbau yang sedang berjalan-jalan. Mendengar teriakan buaya, kerbau pun langsung datang ke tempat itu. Nah, saat sang kerbau datang ke sungai, buaya pun meminta tolong untuk memindahkan pohon besar itu dari tubuhnya. Kerbau pun merasa iba karena mendengar alasan sang buaya. Buaya berkata, Hei kerbau, tolong aku. Aku tertimpa pohon ini saat sedang menolong bayi kera yang terjatuh ke sungai.
ucap sang buaya yang penuh tipu daya. "Baiklah, aku akan menolongmu." Saat sang kerbau menolong sang buaya, dan tepat ketika pohon tersebut berhasil dipindahkan, seketika sang buaya melompat ke arah kaki kerbau dan menggigit kaki depannya. "Hei buaya, lepaskan aku! Dasar kau menipu!" teriak sang kerbau yang penuh kesakitan. Teriakan sang kerbau terdengar oleh Kancil yang hendak ke sungai untuk menemui sang buaya untuk membahas masalah yang dibuatnya. Mendengar teriakan sahabatnya, kerbau, maka si Kancil pun berlari sekuat tenaga untuk pergi menuju sungai. Sesampainya di sungai, Kancil melihat sahabatnya yang sedang menangis kesakitan karena digigit oleh sang buaya. "Kancil, tolong aku. Buaya itu menipuku," ucap sang kerbau yang penuh kesakitan. "Tidak, Kancil. Aku menolongnya dari seekor singa yang menggigitnya," ucap buaya yang penuh tipu daya. "Tidak, Kancil. Aku menolongnya dari pohon yang menimpanya, tapi dia malah menggigitku." "Semua perkataannya penuh tipu daya, Kancil," ucap sang kerbau. Kancil merasa bingung. Ia takut salah langkah dan malah membuat situasi semakin buruk. Dia berpikir sejenak. Dia melihat pohon besar yang sudah jatuh dengan lubang yang ada di tengahnya. Dia melihat tanduk kerbau yang sedang lecet dan melihat kakinya ada bekas luka di sana. Maaf semuanya, aku tidak bisa berpikir. Bagaimana kalau kita mengulang semua kejadiannya dari awal dan kalian perlihatkan kepadaku semua kejadiannya sebelum aku datang ke sini? Baiklah, ucap sang kerbau dan buaya yang serempak. Kerbau pun kembali meletakkan pohon besar itu ke atas tubuh sang buaya. Namun, sebelum pohon itu kembali ke atas tubuh sang buaya, Kancil seketika merubah ekspresinya. Kancil menaikkan dagunya. Ia menatap tajam ke arah sang buaya, seakan ia tahu segalanya. Sang buaya belum pernah merasakan takut sebelumnya, dan inilah kali pertama ia merasakannya. Tepat ketika pohon besar itu kembali menimpa tubuhnya, Kancil pun berkata, "Kau pikir aku bodoh? Sejak kedatanganmu, kau sudah merusak ketenangan di hutanku. Dan perbuatanmu harus dibalas. Inilah balasan yang harus kau terima." Setelah mengatakan hal itu, Kancil dan kerbau pergi meninggalkan buaya sendirian di sungai. Buaya adalah hewan yang memiliki kecerdasan dan kekuatan. Namun, ia malah menyalahgunakan kemampuannya. Karena sebab itu, tidak ada satupun hewan yang ingin berteman dengannya, dan tak satupun hewan yang ingin mendekatinya, bahkan hingga akhir hidupnya. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan, dan sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini. Karena jika di sana, dia sudah bahagia dengan yang lain. Kesepian tanpa kekasih, sungguh dalam maknanya. Sekian dan terima kasih, tolong diambil hikmahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!